berjumpa lagi dengan kakak. Tapi sebelumnya kalian udah kenal belum nih kakak siapa? Kakak adalah kakak Sopa. Kakak Sopa berasal dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Kakak dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Nah, di sini kakak akan menjelaskan sebuah cerita. Tapi sebelumnya kalian udah tahu belum nih apa itu cerita? Kalau misalkan kalian belum, sama kakak bakal dijelaskan terlebih dahulu. Cerita adalah rangkaian peristiwa berdasarkan cerita nyata atau tidak nyata. Kakak rasa kalian pasti pernah deh merasakan cerita, baik itu cerita ketika kalian mau liburan, atau cerita kalian selama ada di rumah, bahkan cerita kalian ketika kalian ingin mengarang hayalan. Nah, itu bisa dibilang sebuah cerita. Cerita terbagi menjadi 5. Cerita yang pertama adalah Fabel. Nah, di Fabel ini menceritakan tentang kehidupan hewan. Jadi di dalamnya ini menceritakan tentang binatang-binatang, dan yang menjadi tokohnya itu adalah binatang-binatang seperti kelinci, kuda, burung, kura-kura, dan lainnya. Pokoknya Fabel ini menceritakan tentang binatang. Contoh ceritanya seperti si kancil mencuri ketimun. Terus ada juga si kancil yang nakal. Kedua adalah legenda. Nah, di legenda ini menceritakan tentang asal muasal, seperti asal muasal Tangkuban Perahu, seperti Sangkuriang. Pokoknya yang di dalamnya itu menceritakan sebuah legenda asal muasal terjadinya kota tersebut. Adalah mite. Kalau mite ini lebih seram lagi, karena di dalamnya itu adalah menceritakan sesuatu hal yang gaib-gaib atau hantu, seperti Nyi Roro Kidul, atau menceritakan tentang dewi-dewi. Pokoknya yang di dalamnya itu menceritakan tentang sesuatu hal yang gaib-gaib. Adalah cerita sage. Kalau cerita sage ini menceritakan tentang kepahlawanan. Biasanya cerita sage ini berasal dari nenek moyang kita yang sudah ada sejak zaman dahulu, karena di dalamnya ini menceritakan tentang pahlawan-pahlawan kita. Dan yang terakhir adalah yang kelima ini tentang parabel. Kalau di dalam parabel ini menceritakan tentang pendidikan-pendidikan. Jadi di dalam parabel ini di dalamnya menceritakan sesuatu hal yang berkaitan dengan pendidikan. Halo adik-adik, kalau misalkan kalian ingin bercerita, kalian itu bisa melakukan dengan berbagai macam hal. Yang pertama, kalian bisa bercerita melalui secara langsung. Yang kedua, kalian kalau misalkan ingin bercerita, kalian juga bisa menggunakan media. Kalau misalkan kalian ingin menggunakan media, kalian bisa menggunakan media kertas, media boneka, atau kalian bisa menggunakan media wayang. Jadi dalam cerita itu kalian bisa bebas berinteraksi. Dan kalau misalkan kalian ingin bercerita, kalian juga bisa menggunakan animasi. Jadi dalam bercerita itu sebetulnya banyak sekali alat-alat yang bisa kalian gunakan. Seperti yang akan kakak gunakan nanti. Dalam cerita ini kakak akan menggunakan media. Seperti yang akan kakak terapkan sekarang, ini adalah media wayang dari boneka. Seperti yang akan kakak gunakan pada pembelajaran seperti yang akan kakak terapkan pada media sekarang dalam berceritanya menggunakan media kaos kaki. Kenapa kakak menggunakan media kaos kaki? Karena kakak ingin memanfaatkan media barang-barang yang sudah tidak terpakai. Jadi selain kalian bisa memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai, kalian juga bisa berkreasi dan juga semakin kreatif. Sekarang kakak akan memberikan contoh cerita. Tapi kakak memberikan contoh ceritanya ini akan memberikan sesuatu hal yang berbeda agar sama kalian bisa ditiru di rumah. Nah,
di sini menggunakan kaos kaki. Bisa kalian perhatikan, boneka peraga yang akan kakak ceritakan saat ini adalah boneka tangan kaos kaki. Nah, yang kakak gunakan ini, kakak menggunakan kaos kaki bekas yang ada di rumah. Tapi kalau misalkan kalian ingin yang baru, kalian juga bisa. Tapi lebih hematnya lagi, kalian menggunakan barang-barang yang sudah ada, seperti kakak ini. Nah, kalau misalkan kalian ingin lebih unik sama kalian, bisa menggunakan rambut, bisa gunakan mata, atau yang lainnya, agar boneka kalian semakin kreatif. Sekarang, kakak akan memberikan cerita kepada kalian. Tapi sebelumnya kalian udah siap belum nih mendengarkan kakak cerita? Kakak rasa kalian sudah pada siap deh. Coba kakak pengen cek poin terlebih dahulu. Jika kalian sudah siap, katakan yes. Jika kalian sudah siap, kalian katakan ya. Jika kalian sudah siap sekali, katakan aku siap mendengarkan cerita kakak. Nah, sekarang kakak ingin cek terlebih dahulu, apakah kalian sudah siap mendengarkan cerita kakak? Kakak rasa kalian pasti siap. Apakah kalian yakin kalian akan mendengarkan cerita kakak? Kakak rasa kalian juga sudah pada siap. Oke, kalau begitu kita mulai ceritanya. Tapi sebelum kakak memulai ceritanya, kalian duduk yang rapi. Siapkan telinga kalian untuk mendengarkan cerita kakak dan fokus agar cerita yang kakak terapkan kepada kalian sama kalian dapat. Oh iya, biar ceritanya lebih bermakna, kakak ingin memberikan sebuah pertanyaan kepada kalian. Nanti di akhir cerita ini sama kalian harus dijawab pertanyaan-pertanyaan yang kakak berikan ketika kakak bercerita. Jadi kalian harus perhatikan dengan baik ya. Judul ceritanya adalah Aku si Pemberani. Pada suatu hari terdapat seorang gadis. Dia selalu dibully oleh teman-temannya karena dia itu memiliki wajah yang banyak bintik-bintiknya. Tapi dia tidak pernah merasa malu karena dia rasa dia ini adalah pemberani, walaupun dia sering dibully oleh teman-temannya. Sehingga ketika dia menghampiri teman-temannya atau ketika dia sedang bermain bersama teman-temannya, dia tetap merasa pede. Bahkan dia tidak pernah merasa takut karena dia ini si pemberani. Walaupun terkadang teman-temannya ini bilang, suka bilang, kamu itu culun sekali, kamu itu jelek, kamu itu banyak bintik-bintiknya, tidak seperti aku. Tapi dia ini tetap kuat dan tidak pernah rasa takut karena dia merasa yakin bahwa walaupun fisiknya jelek, tapi dia memiliki akal pikiran yang sangat baik. Tidak lama kemudian, ketika dia sedang mengikuti perlombaan, banyak teman-temannya yang meledek dan mereka bilang bahwa dia ini tidak akan menang dalam perlombaan tersebut karena fisiknya yang jelek. Kamu mau ikutan lomba ya? Masa sih kamu mau ikutan lomba? Kamu itu kan jelek. Tidak mungkin dong kamu bakalan menang. Aku akan tetap ikut. Walaupun aku jelek, tapi aku siap. Karena aku berani. Mau gimana pun juga, aku akan tetap ikut. Hahaha, jangan terlalu banyak menghayal kamu. Karena aku yakin kamu tidak akan menang.
pemberani ini, dia tetap nekat. Dia tidak pernah mendengar pembicaraan-pembicaraan dari temannya, karena dia akan membuktikan kepada teman-temannya bahwa dia ini pasti bisa. Sehingga suatu hari, si orang yang sering dibully ini, dia mengikuti perlombaan tersebut. Dan siapa sangka, ketika dia mengikuti lomba, dia mendapatkan juara. Sehingga teman-temannya tidak menyangka kalau dia ini bakalan mendapatkan juara. Aku masih tidak percaya kamu bakalan menang juara. Padahal kan kamu jelek sekali. Tapi kok kamu bisa menang sih? Aku mendapatkan juara karena aku selalu berlatih. Bahkan aku bisa mendapatkan juara karena aku tidak pernah merasa takut. Walaupun aku selalu dibully oleh teman-temanku, tapi aku tidak pernah mendengarkan mereka. Karena kalau misalkan mereka membuliku, yang aku pikirkan adalah aku pasti bisa. Jadi aku harus membuktikan kepada mereka. Walaupun aku seperti ini, tapi aku ini adalah pemberani. Dan aku juga memiliki banyak sekali hal-hal yang harus aku beritahu kepada kalian. Sebenarnya aku ini tidak jelek, cuma bukannya akunya aja yang jelek. Gak aja aku tanya aku adanya, cuma muka akunya aja yang jelek. Hahaha. Syukurlah kamu menyadari bahwa kamu ini adalah jelek. Emang kamu itu jelek. Emang jelek. Kamu jelek. Jelek sekali. Alhamdulillah. Terima kasih. Aku sangat bersyukur. Karena jika kamu membilangku aku jelek, aku jelek, aku jelek, tapi aku tetap bahagia. Karena jika aku dibully olehmu, dosa-dosaku akan diambil olehmu. Hahaha. Terima kasih ya. Aku sangat beruntung sekali jika aku selalu dibully olehmu. Ih, kok gitu sih? Kenapa bisa kayak gitu ya? Padahal kan aku cuma membuli dia. Tapi kenapa dosa-dosanya kok jadi sama aku diambil sih? Nggak bisa gitu, nggak bisa gitu. Iya dong, karena kamu ini sudah menjelek-jelekan orang lain. Jadi kamu ini jangan suka dong menjelek-jelekan orang lain. Belum tentu diri kamu ini pemberani seperti aku. Walaupun aku jelek, walaupun aku banyak bintik-bintiknya, tapi aku berani. Bahkan aku punya banyak piala. Sedangkan kamu, apakah kamu sudah punya? Ih, kok kamu gitu sih? Padahal kan kamu bikin aku kesal saja. Pokoknya aku benci sama kamu. Aku benci. Jadi, ketika kalian akan membenci seseorang, sebaiknya kalian jangan melihat dari fisiknya terlebih dahulu. Belum tentu mereka itu benar-benar jelek. Jadi, kalian itu jangan pernah menjelek-jelekan orang lain, karena belum tentu fisik mereka itu walaupun jelek, hatinya itu belum tentu jelek juga. Bahkan, kalau misalkan kalian ingin menjelek-jelekan orang lain, kalian harus berkaca diri dulu. Apakah diri kalian sudah lebih baik darinya? Nah, tidak lama kemudian, anak yang sering ngebully itu, dia merasa heran. Ih, kenapa ya? Si bintik-bintik itu kok
dia tetap aja pede. Padahal dia udah jelek. Dia jelek. Pokoknya dia itu jelek deh. Ya, aku taunya dia itu jelek. Tapi kenapa ya? Dia tetap berani. Dan kenapa? Dia selalu memberikan yang terbaik kepada teman-temannya. Padahal kan aku ini lebih baik. Tapi kenapa ya? Aku tidak pernah berani. Mungkin apa yang dikatakan si bintik-bintik itu benar. Walaupun fisiknya jelek, tapi belum tentu akhlaknya juga jelek. Seperti aku ini kan tidak ada bintiknya sama sekali. Bahkan aku ini bisa dibilang aku paling ganteng di sini, paling baik di sini. Tapi kenapa ya? Aku tidak memiliki bakat apa-apa. Yang aku bisa hanyalah membuli orang lain, menjelek-jelekan orang lain. Tapi aku tidak bisa seperti si bintik-bintik itu. Dia sudah banyak sekali piala di rumahnya. Dia juga selalu mendapatkan hadiah. Tidak seperti aku. Aku hanya bisa membuli dia. Aku merasa malu. Apakah aku harus minta maaf kepadanya? Sepertinya iya deh, aku harus minta maaf. Karena apa yang aku lakukan ini salah. Tapi aku malu tidak ya untuk minta maaf ke dia? Tidak lama kemudian, si hitam ini dia menghampiri si bintik-bintik. Ketika dia sudah ada di dekat bintik-bintik, dia ingin berbicara kepadanya, tapi dia merasa malu karena dia malu apa yang ingin dia katakan ini malah jadi dijelek-jelekan lagi olehnya. Tapi ternyata si bintik-bintik ini malah bangga kepadanya karena dia sudah mengakui apa yang telah dia lakukan itu adalah salah. Bintik-bintik, apa? Bintik-bintik, apa? Aku mau minta maaf. Apa? Kamu mau minta maaf? Aku tidak salah mendengar. Kamu ingin minta maaf? Iya, aku mau minta maaf. Apakah kamu mau memaafkan aku? Hahaha, yang benar saja. Kamu ini kan biasanya selalu membuli aku. Kok kamu sekarang ingin minta maaf kepadaku? Aku tahu apa yang aku lakukan itu salah. Dan sekarang aku sadar. Aku pokoknya benar-benar nyesel deh. Aku ingin minta maaf sama kamu. Maukah kamu berteman denganku? Tunggu dulu. Tapi kamu serius ingin berkatakan seperti itu? Dan kamu serius ingin berteman denganku? Padahal kan aku ini bintik-bintik, jelek sekali. Itu yang sering kamu bilang. Tapi serius, kamu ingin berteman denganku? Iya, aku serius. Karena aku sudah belajar banyak banget dari kamu. Walaupun kamu jelek, kamu itu pokoknya kamu itu jelek deh, pokoknya jelek banget. Tapi aku bangga sama kamu karena kamu ini pemberani. Aku ingin kayak kamu, tidak seperti aku. Aku ini ganteng, lucu, rambutku bagus, tapi aku tidak memiliki apa-apa. Yang aku bisa hanya mengejekmu,
menjelek-jelekanmu. Tapi kenapa kamu selalu sabar? Padahal kan aku selalu membulimu. Aku tidak akan pernah marah, karena marah itu kan tidak akan disayang sama Allah. Kamu mau nggak disayang sama Allah? Harusnya kamu itu harus berani sepertiku, dan kamu itu jangan suka menjelek-jelekan orang lain. Syukurlah kalau kamu sudah memahami semua itu, dan aku tahu sekarang kamu pasti sudah mulai sadar. Iya, aku sadar apa yang aku lakukan itu semuanya salah. Iya, ya sudah, kalau begitu kita main yuk. Ayo, ayo, ayo. Aku sangat senang bisa bermain denganmu. Akhirnya, mereka berdua selalu main berbarengan dan tidak pernah lagi saling membuli atau saling mengejek. Karena si bintik-bintik ini telah menyadarkan si hitam bahwa sebenarnya menjelek-jelekan orang lain itu tidaklah baik, dan belum tentu apa yang ia katakan itu benar. Dan si hitam ini dia merasa menyesal karena telah mengejek si bintik-bintik ini. Karena dia rasa dia itu baik di fisiknya, belum tentu akhlaknya juga baik. Sehingga si hitam ini menyesali apa yang ia lakukan selama ini. Tidak lama kemudian mereka pun selalu main berbarengan, sehingga mereka menjadi sahabat sejati selamanya. Jadi ceritanya seru kan? Nah, sekarang kakak ingin tahu nih, kalian bisa gak sih mengenal karakter-karakter dari tokoh tersebut? Nah, sekarang kakak ingin tahu dulu nih dari yang bintik-bintik. Menurut kalian, bintik-bintik ini wataknya kayak gimana? Ayo coba tebak dulu. Menurut kakak, bintik-bintik ini dia itu orangnya pemberani. Karena walaupun dia sering dibully oleh teman-temannya, tapi dia tetap berani dan dia selalu memberikan yang terbaik kepada teman-temannya. Sehingga teman-temannya merasa bahwa dia ini bisa memperlakukan dirinya secara baik. Dan dia walaupun jelek, tapi dia tetap berani. Dan dia tidak pernah merasa takut walaupun sering dibully oleh temannya. Sedangkan si hitam ini, dia itu walaupun gagah dan pemberani, tapi dia itu akhlaknya kurang baik. Kenapa? Karena si hitam ini dia selalu menjelek-jelekan orang lain. Jadi kalian itu tidak boleh menjelek-jelekan orang lain. Lebih baik kalian tiru aja ini si bintik-bintik. Walaupun dia jelek, tapi anak dia benar-benar baik. Tapi kalau misalkan kalian ingin ganteng, kalian juga harus seperti si hitam. Tapi kalian kalau misalkan ingin seperti si hitam, jangan suka ngebully orang lain ya. Karena kalau misalkan kalian ngebully orang lain, yang ada kalian malah dibenci sama orang lain deh. Di awal cerita, kakak sudah menjelaskan pengertian tentang cerita. Terus kakak juga sudah menjelaskan tentang macam-macam cerita. Dan kakak juga sudah memberikan contoh cerita. Nah, sekarang kakak ingin tahu nih, menurut kalian cerita yang kakak terapkan barusan dan cerita yang kakak ceritakan barusan kepada adik-adik itu menjelaskan tentang cerita apa ya? Coba sama adik-adik ditebak. Kalau misalkan adik-adik bisa menebak, berarti adik-adik sudah bisa memperhatikan dan menyimak video tersebut. Nah, adik-adik, jadi kalau misalkan kalian ingin menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang pandai, kalian jangan pernah membuli orang lain ya. Karena kalau misalkan kalian membuli orang lain, belum tentu mereka itu senang. Dan sebetulnya jika kalian membuli orang lain itu adalah suatu perbuatan yang tidak baik. Allah sangat membenci orang-orang yang suka membuli. Nah,
kalau misalkan kalian membuli orang lain atau kalian membuli orang yang sering kalian bully, mereka itu bakalan selalu mengingatnya hingga dia dewasa. Karena membuli itu kan sesuatu hal yang tidak baik, jadi kalian tidak boleh membuli orang itu. Nah, kalau bisa kalian itu jangan pernah memandang orang lain dari fisiknya. Kalau bisa kalian memandangnya dari akhlaknya. Belum tentu yang ganteng itu akhlaknya juga ganteng, yang cantik akhlaknya juga cantik, dan belum tentu semua yang jelek juga artinya benar-benar jelek. Jadi kalian harus benar-benar melihat seseorang itu dari akhlak dan juga kelakuannya. Nah, sekarang kakak ingin memberikan sebuah pertanyaan nih kepada kalian, biar kalian semakin paham dalam cerita tersebut. Soal yang pertama, apakah si pemberani itu dia marah ketika dia dibully oleh temannya? Sama kalian bisa dijawab di kolom komentar ya. Dan sama kakak ditunggu jawaban dari kalian. Soal yang kedua, jika kita berbuat sesuatu hal yang tidak baik, apakah Allah akan membenci? Salah. Soal yang kedua, jika kita melakukan sesuatu hal yang buruk, apakah Allah akan membenci kita? Soal yang kedua, jika kita melakukan sesuatu hal yang buruk, apakah Allah akan membenci kita? Kakak rasa kalian pasti tahu deh jawabannya, karena tadi sama kakak sudah dijelaskan di video tersebut. Kalau misalkan kalian masih lupa atau kalian tiba-tiba lupa, kalian bisa lihat lagi video ceritanya. Dan soal yang ketiga, jika kita melakukan sesuatu hal yang baik, apakah kita akan diperlakukan dengan baik? Kakak rasa kalian juga pasti sudah tahu nih jawabannya, karena tadi sama kakak sudah dijelaskan juga. Sekarang kita lanjut soal yang keempat. Bagaimana caranya kita menghadapi orang yang membenci kita? Soal yang kelima adalah bagaimana caranya agar kita bisa disayangi oleh teman-teman kita? Kakak rasa kalian pasti bisa menjawab nih pertanyaan-pertanyaannya, karena pertanyaannya itu pada mudah, dan kakak yakin kalian juga pasti bisa. Sekarang kakak akan memberikan amanat dari cerita tersebut. Jika kalian ingin melakukan sesuatu hal yang baik, kalian harus melakukannya dengan baik lagi. Tapi jika ada seseorang yang melakukan dengan buruk, kalian harus melakukannya dengan baik juga, agar mereka merasa malu ketika mereka membuli kalian misalnya. Dan kalau misalkan kalian ada yang memperlakukan kalian dengan kasar, kalian tetaplah memperlakukannya dengan baik, karena Allah sangat menyukai orang-orang yang sabar. Jadi kalau misalkan kalian ingin banyak temannya, kalian juga harus banyak bersabar. Semakin kalian banyak bersabar, semakin